Halo, salam jumpa di kelas Pendidikan Agama Kristen fase D, kelas 8, di bawah tema Ajaran Yesus. Sebagai tugas lokakarya kedua oleh Meriko Tambunan Sarjana Pendidikan Kristen, saya akan membahas tentang ajaran Yesus. Dan tentu saja sebelum memulai pembelajaran, kita akan dahului dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini hanya anugerah Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan pembelajaran. Biarlah hikmat yang berasal daripada Allah senantiasa karuniakan dan dilimpahkan. Biar kami dapat memahami akan ajaran-ajaran daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang ajaran Yesus. Namun sebelumnya kita tentu saja sudah mengerti dan memahami tentang etika dan moral Kristiani sebagai elemen dan sub-elemen nilai-nilai Kristiani. Dan seperti kita ketahui tentang moral, mengetahui akan hal yang baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi. Dan sebagai capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan pribadi dan sosial. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi nilai-nilai utama dalam ajaran Yesus, menjelaskan konsep kasih agape dan menerapkan dalam konteks modern, menganalisis dilema etis menggunakan perspektif nilai Kristiani, merancang proyek sosial yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, nilai-nilai utama dalam ajaran Yesus. Kita akan membahas tentang kasih agape, belas kasihan, pengampunan, dan kerendahan hati. Yang pertama, kasih agape. Kasih agape adalah jenis kasih yang paling tinggi dan mulia dalam ajaran Kristen. Kasih agape adalah kasih yang murni, tak bersyarat, dan tak mengharapkan balasan. Kasih ini berasal dari Allah dan melampaui kasih dalam pengertian manusia biasa. Di dalam Alkitab, kasih agape dijelaskan dengan jelas dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita dalam kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak pernah hilang. Kasih agape
adalah kasih Allah yang tidak ada batasan, tidak bersyarat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita umat manusia untuk senantiasa mengikuti ajaran daripada Tuhan Yesus. Kasih agape, kasih Tuhan Yesus ketika mengalir dalam kehidupan kita, kita akan berdampak kepada sesama kita, menunjukkan kasih Allah kepada sesama kita. Hal yang kedua adalah ajaran Yesus tentang belas kasihan. Belas kasihan adalah salah satu bentuk kasih agape dalam ajaran Kristen. Belas kasihan adalah rasa empati dan keinginan untuk menolong orang yang sedang menderita atau dalam kesulitan. Belas kasihan adalah tindakan konkret untuk membantu sesama yang sedang menderita. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di sini ada contoh tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, dari cerita ini kita memperhatikan gambar yang ada sebagaimana orang Samaria yang murah hati yang ditulis dalam kebenaran Alkitab itu, bagaimana menceritakan sekali berdirilah seorang ahli Taurat itu mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dari siapakah sesamaku manusia?" Nah, Yesus mengajarkan, dia memberikan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Dari cerita ini kita akan melihat bagaimana perumpamaan ini Yesus katakan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, kita melihat ada gambar di sini bagaimana seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi dia tidak ada rasa empati, tidak rasa belas kasihan. Dia lewat saja, tidak memperhatikan orang yang sudah babak belur, yang sudah menderita. Dan berikut orang Lewi. Orang Lewi, dia juga ketika melewati orang yang sudah menderita ini, dia hanya lewat saja. Tidak ada rasa belas kasihan. Dan lewatlah orang yang murah hati, orang Samaria. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai,
tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Di sini menggambarkan bagaimana perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini memiliki satu belas kasihan sebagai tindakan nyata, menolong orang yang membutuhkan. Begitu pula dengan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus ajarkan kita untuk memiliki belas kasihan. Kita menyatakan belas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, yang menderita. Hal yang ketiga adalah pengampunan. Pengampunan adalah salah satu konsep penting dalam iman Kristen. Pengampunan merupakan tindakan membebaskan seseorang dari rasa bersalah dan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam ajaran Kristen, pengampunan berakar pada kasih dan belas kasihan Allah. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah menawarkan pengampunan bagi umat manusia. Dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, "Di dalam Dia, melalui darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya." Kolose 1 ayat 13-14 berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa." Dalam 1 Yohanes 1:9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan." Pengampunan dari Allah juga menjadi teladan bagi orang percaya untuk mengampuni. Yesus mengajarkan mengampuni bukan hanya 1 kali, 2 kali. Namun pengampunan Yesus Dia sampaikan dalam Matius 18 ayat 21-22, bagaimana Yesus mengajarkan mengampuni 70 kali, 7 kali. Pengampunan harus dilakukan tanpa batas. Sebagaimana Yesus, Dia sudah mengampuni kita. Berikut kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap tidak membanggakan diri dan bersedia mengakui keterbatasan dan kesalahan diri sendiri. Kerendahan hati adalah lawan dari kesombongan dan keangkuhan. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasannya, tidak memamerkan diri, dan bersedia menerima kritik serta nasihat dari orang lain. Kerendahan hati adalah kebajikan yang sangat dihargai dalam iman Kristen. Di dalam Alkitab, Matius 18 ayat 4, firman Tuhan, jadi barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, ia itu yang terbesar dalam kerajaan sorga. Satu Petrus 5 ayat 5, "Kamu semua hendaklah kamu rendah hati, seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Di dalam Markus 10 ayat 13-16,
berkata, lalu orang membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang. Nah, di sini kita melihat bagaimana anak-anak kecil ketika mereka bertengkar, ketika mereka berkelahi. Salah satu contoh, jam 7 pagi mereka berkelahi, bertengkar. Setengah jam kemudian, 7:30 mereka sudah berdamai kembali. Anak kecil memiliki hati yang tulus, tidak menyimpan kesalahan, tidak ada rasa benci lagi. Itulah kepolosan mereka. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kita, jadilah seperti anak kecil ini. Orang yang rendah hati, Tuhan Yesus katakan, orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan. Itu ajaran daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ajarkan, belajarlah kepada Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Biar kita belajar kepada Yesus, ajarannya yang sungguh luar biasa, yang senantiasa menolong kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran ini, konsep-konsep ini menggambarkan betapa luasnya kasih, betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita, belas kasihan, pengampunan, dan kerendahan hati dalam ajaran Kristen yang memanggil para pengikut Kristus untuk hidup sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Untuk menutup akan pembelajaran ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mempelajari tentang ajaran Yesus. Dan biarlah ajaran-Mu, kasih agape, kasih Allah senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami boleh mengaplikasikan kasih Allah, kasih yang tanpa batas, kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas. Biarlah kami mengikuti ajaran, memiliki belas kasihan kepada orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah ajaran-Mu, sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah ajaran-Mu juga kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami memiliki kerendahan hati, hidup berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Biarlah pembelajaran ini kami dapat memahami, mengaplikasikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dapat mewartakan akan kebenaran menjadi berkat buat sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.